Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramadona dengan NIM 048414 Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan kali ini, diskusi ini, kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat dan salamnya Allah senantiasa kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang penyebab gejala pencegahan virus corona. Nah, sebelumnya pengertian virus corona. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dengan gejala utama beberapa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kalinya di Wuhan, Cina. Nah, lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal sebagai virus Wuhan. Kedua, penyebab virus corona. Penyebab virus corona ini merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota, yaitu crown atau corona. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah ada pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini disebut juga sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus ini apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternakan atau perdagangan di pasar hewan. Nah, gejala virus corona. Nah, gejala corona yang umumnya dialami mereka yang menginfeksi coronavirus adalah yakni demam tinggi, batuk, kering, pilek, hidung tersumbat dan bersin-bersin, serta tenggorokan terasa nyeri, serta disertai dengan sesak nafas. Lalu ada diagnosa virus corona. Nah, infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membantu diagnosa. Pemeriksaan tersebut antara lain yakni pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan laring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila perlu cairan bronkus, yaitu pada saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan dengan pemeriksaan rentgen dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan kedua paru. Terus ada komplikasi virus corona. Komplikasi yang dimaksud seperti gagal napas, gagal jantung akut, infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami pemburukan dengan sangat cepat. Pengobatan virus corona. Hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi COVID-19 ini. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum
belum menunjukkan hasil yang memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Nah, selanjutnya ada pencegahan virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus ini adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif, seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik. Jika tidak yang kedua, jika tidak mendukung atau tidak tersedianya air atau sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol seperti hand sanitizer. Lalu yang ketiga, menyentuh hidung, mata, dan mulut terutama bila masih kotor. Jangan menyentuh hidung, mata, mulut terutama bila tangan kotor, jangan disentuh bagian area muka. Lalu yang keempat, tidak kontak dengan orang yang sedang sakit. Terus tetaplah di rumah bila sedang sakit. Terus menggunakan masker, yaitu tutup mulut dengan tisu dan dengan menekuk siku bila Anda batuk dan bersin. Lalu usahakan mengkonsumsi daging yang sempurna, yang matang sempurna ya. Terus menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dan dalam jumlah yang cukup banyak, dan istirahat yang cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala infeksi corona jangan ragu untuk segera berobat ke tenaga kesehatan untuk memastikan apa penyebabnya agar bisa diatasi dengan baik dan benar. Demikian presentasi atau diskusi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.